Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama saya, Fajar Maulana Rahab, di acara Community Monday Meetup kita untuk regional Asia Tenggara dan Oseania. Dan pada hari ini, seperti biasa, saya akan membagikan beberapa update terbaru yang terjadi di Topoder, yang mungkin bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua, mungkin ingin berpartisipasi, ataupun ingin memberitahukan kawan-kawan mengenai opportunity yang ada di Topoder. Seperti biasa, hari ini, tanggal 30 Mei 2022, saya akan mengadakan community money meetup di dua platform, satu di Zoom yang akan direcording nantinya dan akan diupload ke YouTube Topoder, dan satu lagi live streaming di Discord community kita di bagian voice chat di bagian untuk Southeastern Asia and Oceania. Jadi kalau kawan-kawan berminat untuk bergabung, silakan bergabung setiap hari Senin pukul 7 malam hingga selesai. Nah, oke, jadi sekarang saya akan share screen saya. Untuk di Discord sudah saya share, ini saya akan share untuk di Zoom, sehingga nantinya di recording akan kelihatan. Dan kita akan mulai dari sekarang. Oke. Ya, untuk pada hari ini, kita ada beberapa update. Yang pertama adalah besok, tanggal 31 Mei 2022, pukul 10 UTC4 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Barat untuk daerah Indonesia dan sekitarnya, kita akan adakan namanya webinar ataupun freelancer fair, desain freelancer fair yang pertama yang akan dilakukan di platform Experience Welcome. Nah, acara ini ditujukan untuk para kawan-kawan member-member top coder yang merupakan desainer, UI designer, graphic designer, atau illustrator, dan lain sebagainya. Itu silakan saja bergabung di acara kita yang ini. Nah, acaranya tersebut nantinya akan diadakan di Experience Welcome mulai dari pukul 9 malam waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 pagi hari Rabunya. Jadi sekitar 4 jam kita akan lakukan acara ini. Nah, apa saja acaranya? Di acara tersebut kita akan ada sebuah webinar dengan Rio Purba nantinya tentang bagaimana cara membuat project NFT. Beliau ini adalah salah satu vlogger terkenal di Indonesia dan vlogger designer, artinya yang mengangkat topik tentang desain. Beliau juga sudah memiliki NFT project yang sedang berjalan saat ini, dan kemudian dia akan membagikan tips dan trik tentang bagaimana caranya agar kawan-kawan bisa membuat project NFT. Oke? Dan berikutnya nanti akan ada desain boss, sesi desain boss ini nanti akan bersama member top coder yang saat ini sudah memiliki studio sendiri. Ada 3 orang nanti member yang akan memberikan insight mereka tentang bagaimana transisi mereka dari seorang freelancer di top coder yang cukup sukses, kemudian bertransisi menjadi seorang owner studio. Ada Afif, ada Yoki, dan Stack 181995. Nantinya akan ada Lindugan, top coder UX designer yang akan memandu acara tersebut, sifatnya sesi tanya jawab, interview, jadi nanti kalau kawan-kawan hendak memiliki pertanyaan, silakan saja diajukan dan akan dijawab oleh mereka nantinya. Kita juga akan ada sedikit informasi dari Safety Wing, partnernya top coder, mengenai asuransi kesehatan yang dimiliki oleh mereka. Sifatnya ini sangat menarik karena asuransinya ini tahunan, jadi dia tidak harus seumur hidup melakukan polis. Ketika kita bisa punya tahunan dan kemudian ini bisa di-reimburse di semua rumah sakit. Ada beberapa negara yang tidak di-cover, tapi sebagian besar itu di-cover. Termasuk di dalamnya itu bisa untuk minta surat keterangan mengenai COVID dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti akan bermanfaat buat kawan-kawan desainer untuk bisa melihat informasi dari rekanan atau coder di Safety Wing ini mengenai apa yang mereka tawarkan. Kita juga akan ada webinar lainnya bersama Alexander Shakespeare, salah satu top coder UX designer di sini, dan dia akan membahas mengenai desain sistem. Kemungkinan besar ini yang akan diangkat itu adalah bracket desain sistemnya top coder yang sedang launching, yang baru-baru ini di launching oleh mereka, yang nantinya beliau akan menjelaskan, memaparkan tentang bagaimana bekerja menggunakan desain sistem untuk kebutuhan perusahaan. Jadi silakan ikutin apabila berminat atau ingin belajar mengenai desain sistemnya top coder ataupun secara keseluruhan desain sistem. Oke. Kemudian kita akan ada nantinya Lily Vogel. Beliau akan menjabarkan tentang bagaimana menghadapi interview, menghadapi wawancara untuk mendapatkan pekerjaan, terutama kalau di top coder itu untuk
gig platform, gig jobs yang ada di Topcoder. Jadi untuk remote working-nya itu kita akan ada interview dengan klien dan dia Lily Fogel ini akan menjelaskan tentang bagaimana agar kawan-kawan bisa sukses dalam interview tersebut. Lanjut berikutnya nanti di acara desain freelancer fair nanti akan ada desain solution. Jadi di sini ada salah satu klien yang tahun lalu menggunakan jasanya Topcoder untuk mencari permasalahan UX di dalam website mereka. Nama websitenya itu, nama aplikasinya itu adalah Appetite. Dan CEO-nya sendiri yang akan langsung hadir di sini, Steve Ambrose. Dan nantinya akan di-hosting oleh Russ Trottier, salah satu admin Topcoder, Head of Sales-nya untuk Amerika, dan akan ada saya juga di sana karena kebetulan co-pilotnya saya, di mana nanti kita akan menjabarkan tentang bagaimana pendekatan Topcoder untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari si Appetite ini, gitu istilahnya, menggunakan crowdsourcing crowd community kita atau komunitas yang ada di Topcoder. Jadi ini akan sangat menarik buat kawan-kawan yang berminat mengenai desain, karena beberapa topik di dalamnya itu berbeda-beda, mulai dari yang individual topik, kemudian ada untuk studio topik, kemudian ada tentang technical topik, kemudian kita juga ada tentang insight dengan customer langsung, yang mungkin bisa membantu kawan-kawan untuk bisa lebih berkembang ke depannya. Jadi silakan ikutin apabila berminat. Ini besok. Bisa dilihat di sini waktunya hanya 1 hari 1 jam atau sekitar 25 jam dari sekarang. Jadi silakan ikut apabila berminat. Oh, ada Nandu rupanya. Selamat datang Nandu. Lagi kerja kah? Oke lah, kita akan lanjut lagi yang berikutnya. Ada Topcoder Nation. Ini adalah update yang terbaru Topcoder Nation bersama Maestro. Tamunya hari ini untuk bulan ini Juni tanggal 14 Juni nanti ada Code EB. Code EB ini adalah member dari Afrika dan beliau adalah salah satu yang saat ini tersukses untuk di Afrika di Topcoder saat ini gitu. Beliau mempromosikan tentang Geekworks yang ada di Topcoder, mempromosikan teknologi-teknologi dan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Topcoder, kemudian kontes-kontes Topcoder, dan bagaimana caranya bisa profit dari opportunity yang ditawarkan oleh Topcoder. Nah, beliau ini semacam evangelis. Jadi kalau kawan-kawan berminat untuk menjadi evangelis Topcoder, silakan hubungin community manager, baik itu saya, Pena, ataupun si Catch, dan kita akan bisa bicara tentang bagaimana mengimplementasikan ini, merencanakan untuk jadi evangelisnya Topcoder. Pada intinya adalah Code EB akan membawa orang, ya, mempromosikan dan menambah membernya Topcoder. Member tersebut bekerja di Topcoder, kemudian mendapatkan uang, dan beliau juga akan mendapatkan fee dari sana. Jadi, nah kalau ada yang pengen tahu bagaimana cara beliau mengembangkan dan mempromosikan Topcoder di Afrika, bisa ikutin untuk acaranya ini di Topcoder Nation Show, Geek Lifestyle with Code EB, nanti akan dipandu oleh Maestro. Kawan-kawan bisa bertanya langsung sama beliau, sama si Code EB ini tentang bagaimana cara dia mempromosikannya. Dia punya Twitter Space, tapi sejak yang saya tahu dia pakai Twitter Space untuk mempromosikannya, dan saya lihat cukup banyak sampai ratusan orang yang mengikuti Twitter Space pada saat diadakan eventnya, dan ada cukup banyak juga yang berhasil dikonversi dia untuk kemudian mendapatkan pekerjaan, dan si Code EB-nya ini juga bisa mendapatkan semacam royalti dari sana. Jadi silakan ikutin apabila berminat. Ini tanggal 14 Juni, hari Selasa, minggu depan, nggak minggu depan, 2 minggu lagi, berarti dari sekarang, pukul 9 malam waktu Indonesia Barat hingga pukul 10. Jadi hanya 1 jam. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa diajukan di sini langsung untuk memulai. Oke? Oke, itu untuk Topcoder Nation. Kemudian kita juga ada Hangout Friday. Minggu lalu kita sudah lakukan yang ke-6 dan cukup sukses. Ada beberapa member yang bergabung, bersenang-senang, pesta, dan lain sebagainya. Ada hadiah-hadiah kecil di sana. Dan untuk bulan depan, di bulan Juni, tanggal 24 Juni 2022 pukul 10 pagi IST, ataupun pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, kita akan adakan kembali Meet Play and Win yang ke-7, Hangout Friday-nya, dipandu Maestro, Dara, dan semua admin-admin Topcoder. Kita akan ada games, ada hadiah-hadiah, dan ada networking, dan kalian bisa berjumpa dengan member-member Topcoder dari seluruh dunia di sini. Tapi bukan untuk kerja, hanya untuk bersenang-senang di sini. Jadi silakan ikutin dan menangkan hadiahnya dan bersenang-senang. Itu kita lakukan setiap hari Jumat biasanya, tanggal 24 Juni. Jadi silakan bergabung, nantinya kalian akan bisa lihat itu di link yang sudah saya share. Dan ini
kita kan pakai platform Zoom, jadi yang dimintanya nama, kemudian email address, nggak perlu jadi member top coder pun nggak ada masalah gitu. Silakan masuk dan bersenang-senang gitu. Tapi nanti untuk nge-redeem hadiah ya harus buat account dulu di top coder. Jadi silakan ikutin apabila berminat. Tanggal 24 Juni, jangan sampai lupa. Dan kemudian kita ada yang berikutnya adalah skill builder challenge. Nah, buat kawan-kawan yang tidak tahu apa itu skill builder, ini saya jelaskan sedikit. Skill builder adalah kompetisi edukasi yang dibuat oleh Top Coder. Ini adalah format yang saya yakin tidak ada dimanapun saat ini di dunia kecuali Top Coder, di mana kita membuat kompetisi yang mengharuskan partisipan-partisipannya itu untuk belajar teknologi baru. Nah, itu tugasnya. Tugasnya itu adalah untuk belajar gitu. Nah, nantinya di dalam kontesnya itu yang ini, nah, Top Coder Skill Builder Competition itu Microsoft Power Application, kita menyediakan hadiah. Ada hadiah juara 1 sampai juara 10, dan apabila kawan-kawan mengikuti dari awal sampai akhir, nantinya kawan-kawan yang dari tidak tahu apa-apa mengenai Microsoft Power Application, pasti jadi mengerti untuk bisa menggunakan Microsoft Power Application. Kita bagi di split dalam kontes skill builder itu menjadi 3 problem, yang easy, medium, dan hard. Jadi yang easy ini biasanya ini perkenalan, hanya untuk kawan-kawan itu diminta untuk mengetahui, mencari tahu, materinya sudah disediakan, silakan baca, silakan dengar, silakan tonton materi-materi yang ada di situ, di easy challenge tersebut, kemudian nanti diminta untuk merangkum ataupun mengerjakan satu hal kecil, ya, dan kemudian disubmit di kontes tersebut. Kemudian kawan-kawan kalau sudah selesai easy, nanti masuk ke medium, di medium pas langsung interaksi, mungkin pakai basic fitur yang ada di Power Application tersebut, kemudian nanti mengerjakan API sedikit, kemudian submit. Nah, ada instruksinya di sana dan akan dipandu oleh Copilot yang bertugas di Power Application Skill Builder ini. Dan kemudian kalau sudah mengerti, ada pertanyaan silakan tanyakan, kalau sudah dikerjakan, submit. Dan lanjut ke hard, di mana kawan-kawan akan diminta untuk melakukan atau membuat sebuah program yang lebih kompleks lagi, tapi masih dalam batas wajar, karena masih dalam sifatnya edukasi. Fiturnya dan kemudian tata caranya juga akan disertakan di kontes tersebut. Silakan buka linknya langsung. Dan kalau sudah selesai, submit. Nantinya 3 kontes ini nanti akan dikumpulin untuk setiap member, dihitung poinnya sejauh mana kalian mengeksekusi dan menyelesaikan pelatihannya, edukasinya, dan kemudian nilai yang paling tinggi akan mendapatkan hadiah sebesar $750. Kita masih punya 1 hari lagi, jadi masih sebenarnya kalau dilakukan pada hari ini akan masih cukup untuk dikerjakan. Jadi silakan register dari sekarang kalau berminat, dan kemudian selesaikan dalam tempo 1 harian ini gitu. Dan saya yakin itu bisa dilakukan karena tidak terlalu ribet, saya yakin. Jadi silakan bergabung, dan ini masih ada 77 orang registrasinya, submission-nya baru 1, jadi masih cukup banyak peluang kalau kalian tidak mengincar uangnya saja. Nah, tapi pada intinya adalah skill builder ini dibuat karena adanya banyak pangsa pasar yang lagi dibutuhkan saat ini yang masuk ke top coder, dan kemudian dibuat untuk skill buildernya sehingga member-member kita siap apabila nantinya ada peluang-peluang untuk pekerjaan ini gitu. Jadi silakan bergabung apabila berminat, menangkan hadiahnya, dan ke depannya coba untuk apply apabila ada opportunity yang diposting oleh top coder. Oke? Itu untuk skill builder. Update skill builder. Yang berikutnya ada kita Crowd for Good Challenge. Kita ada satu. Crowd for Good ini adalah fitur lain ataupun program lain Top Coder. Kalau tadi skill builder adalah kompetisi edukasi, satu-satunya di dunia ini yang ada, di mana kalian berkompetisi, kemudian mengerjakan kontes dengan cara belajar. Nah, yang diminta itu adalah belajar. Kalau Crowd for Good ini, yang diminta itu adalah kalian mengerjakan sebuah topik, tapi itu tidak ada hadiah uangnya, tapi lebih kepada insentif lain yang disediakan gitu. Bisa jadi sertifikat. Saya pernah ikut salah satu crowd for good-nya Top Coder untuk ya YERC, Yellowstone Ecological Research, yang hadiahnya itu adalah tur keliling Yellowstone kalau saya ke sana gitu. Jadi kalau saya ke Amerika dan kemudian lagi lewat di sana, orang-orang dari Yellowstone YRC tersebut akan membawa saya tur keliling parknya Yellowstone Park gitu istilahnya, yang tempat-tempat menariknya akan diberikan saya akan dibawa ke sana gitu. Jadi kurang lebih seperti itu formatnya. Tapi setiap kontes yang ada di Crowd for Good ini, setiap project itu akan berbeda-beda. Nah, kali ini Crowd for Good itu yang akan dilakukan itu adalah Cancer ML Benchmarking Challenge, machine learning-nya benchmarking untuk cancer gitu. Nah, tapi di sini
yang karena ini topiknya agak ribet gitu, jadi kita nggak cuma memberikan apa namanya istilahnya insentif yang tidak berupa uang gitu, tapi kita juga sediakan hadiah uang tunai di sini, walaupun tidak banyak, hanya $1.000, $500, dan 250. Tapi ini cukup menarik. Silakan diikutin apabila berminat. Ini bidangnya tentang kanker. Jadi silakan ikutin untuk machine learning-nya seperti apa. Masih ada 9 hari lagi. Register di link yang sudah saya share di bagian chat section. Dan kemudian ikutin kalau memang 9 hari lagi saya rasa cukup panjang, tapi kalau ditunda-tunda ya akhirnya ujung-ujungnya jadi agak bakal kebablasan. Jadi mulai dari sekarang kalau sudah mengetahui informasinya ini langsung ikutin apabila kawan-kawan punya capability atau punya kemampuan di bidang machine learning ini, oke? Oke, itu untuk yang crowd for good. Nantinya ke depannya kita akan banyak sekali kontes-kontes crowd for good dengan insentif yang berbeda-beda. Kemungkinan ada hadiahnya, uang juga, dan ada kemungkinan tidak. Tapi pada intinya adalah di sini kita untuk membantu masyarakat terutama ataupun kehidupan kita supaya lebih baik lagi. Dan salah satunya adalah tentang treatment untuk cancer ini. Oke, silakan ikutin apabila berminat. Untuk crowd for good challenge. Dan yang berikutnya adalah top geeks of this week. Jadi ada beberapa top geeks yang sedang populer saat ini, top coder atau yang lagi hot-hotnya, yang lagi sedang dicari. Dan kawan-kawan yang apabila memiliki kemampuan di bidang-bidang ini, silakan apply karena ini memang sedang dicari sekali. Yang pertama adalah untuk senior React developer. Itu di seluruh lokasi ada kompensasinya itu per minggunya itu 820 hingga 1020, sekitar 10 sampai 14 jutaan. Nah, jadi agak cukup banyak per minggu. Itu jadi per minggu bukan per bulan. Kalian kerja di Indonesia 14 juta per minggu berarti sekitar 56 juta per bulan. Nah, itu tentu udah agak cukup lebih besar daripada kerja di startup Jakarta. Durasinya waktu 52 minggu dan waktu kerjanya itu 40 jam per minggu. Working hour-nya BST ini London atau Inggris. Jadi kalau di sini pukul 8 malam, di sana pukul 8 pagi di sana, di Inggris, kita biasanya pukul 3 sore. Jadi konversikan sesuai time zone-nya, dan pastikan bahwa kalian mengerti bahwa kalian akan diminta itu untuk kerja biasanya di waktu pagi mereka. Waktu pagi mereka sampai waktu sore, 8 jam per hari selama 5 hari. Jadi silakan ikutin apabila berminat ya. Require skill-nya itu dari React.js, Jenkins, AngularJS, dan Vue.js. Pengalamannya itu yang diminta 9 tahun lebih, tapi ya kalau memang kalian sudah mengerti tentang apa React developer ini dan kalian merasa bahwa kalian pantas menyandang gelar senior, silakan aja apply. Karena kompensasinya cukup menjanjikan, bisa kerja di mana saja, 56 juta per bulan, waktu kerjanya 52 minggu, dan kerjanya itu seperti dari jam 8 sampai pukul 5 sore. Jadi silakan ikutin, baca, dan apply. Nah, apabila kawan-kawan ternyata melihat gig ini, tapi tidak punya capability, saya tidak punya kemampuan untuk React, React.js, Jenkins, AngularJS, dan Vue.js, tidak jadi masalah. Silakan kalau kalian login pakai email kalian, nantinya di sini akan ada link itu. Nah, link ini bisa kalian copy, kemudian kalian postingkan di sosial media kalian, ataupun kalian share di grup WA developer. Dan apabila ada orang yang menggunakan link kalian tadi, kemudian apply dan diterima untuk pekerjaan ini, kalian akan langsung mendapatkan $500. Nah, jadi ini semacam referral program yang bisa kalian lakukan, dan ini terbuka untuk semua member Topoder. Ambil linknya untuk setiap gigs yang ada di Topoder. Kalau ada yang masuk, kalian akan dapatkan uangnya. Dan ini yang dipakai oleh si Code AB tadi, yang ini tadinya. Jadi linknya itu dia pakai link yang ini dia referral linknya kalau kalian login. Nanti kemudian dipostingkan dia di Twitter Space. Dia bikin event grup di mana banyak orang dari Afrika yang bisa ikutan. Dia kemudian share linknya pada saat lagi presentasi dan kemudian orang apply. Sejauh ini dia cukup sukses. Kurang lebih hampir setiap bulan itu ada beberapa orang yang berhasil dia landedkan gig work seperti ini dari Afrika. Orang yang dapat gig work-nya itu dapat duit kerjaan, dan dia pun juga dapat $500 per satu pekerjaan yang dia share ini. Jadi kalau memang berminat, ini bisa dilakukan untuk cari-cari duit tambahan. Itu untuk gig yang pertama, senior React developer. Ini in location, kompensasinya 820 hingga 1020, dan lain sebagainya. Untuk gig kita yang kedua, ini dia. Kita baru ngomong tadi bahwa kita ada skill builder Microsoft Power Application, di mana ini adalah kompetisi edukasi top coder yang kalian kalau ikutin itu tugasnya itu belajar tentang bagaimana menggunakan Microsoft Power Application yang dibagi menjadi 3 jenis tingkat kesulitan.
Untuk belajar pertama basicnya, cobain testing dan kemudian bikin yang lebih medium kompleksitasnya gitu. Jadi kalian belajar dapat duit dan kemudian kalau sudah jago kalian bisa apply untuk Power Apps Developer Geekbook kita yang ada di sini. Ini juga lokasinya location artinya terbuka untuk semua member top coder yang ada di seluruh dunia, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Jadi tidak harus di Amerika, tidak harus di India, tapi Indonesia pun bisa. Malaysia bisa, Brunei bisa, Australia bisa dan lain sebagainya. Kompensasinya cukup menarik, ini lebih besar dari yang tadi, 1.250 hingga 1.650 per minggu ya. Ini per minggu bukan per bulan. Jadi kalikan 4 kalau misalkan kalian dapatkan 1.250 berarti sekitar $5.000. Kalau $5.000 sekitar 70 jutaan. Nah, itu paling rendah gitu. Jadi kalau kalian sudah bisa, durasinya ini 17 minggu, kemudian waktu kerjanya itu 40 jam per minggu, itu cukup standar, Senin sampai Jumat, pukul 8 hingga pukul 5. 8 jam satu harinya, dikalikan 5, 40 jam per minggu. Ini seperti waktu kerja biasa. Working hour-nya EST atau Eastern Time, waktunya top coder, atau di kita itu sekitar 11 jam lebih terlambat. Jadi kita pukul 7 malam di sini, di sana itu pukul 8 pagi jadinya 1 jam 11 jam ya 11 jam lebih lambat dari kita gitu di Indonesia. Jadi pastikan kalian tahu, coba konversikan time zone-nya karena kalian pasti akan diminta untuk bekerja di waktu pagi hingga waktu sorenya mereka gitu, bukan ngikutin waktu kita kecuali kalian jago banget dan kemudian kalian bisa nego kalau kita kerja itu saya kerja itu bisa pakai tracking saja dan saya kerjakan di waktu pagi saya di Indonesia gitu. Bisa seperti itu juga. Pandai-pandai kalian nego nanti pada saat apply. Oke. Yang dibutuhkan sini require skill-nya itu Power Application, Power Automate, Dataverse, kemudian Power Application Portal. Jadi silakan baca-baca di sini dan apply. Nggak punya skill-nya, no problem. Ada link-nya di sini, kalian copy, sharekan di seluruh sosial media, sharekan di developer grup-grup yang kalian tahu, di WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Apabila ada yang apply pakai link kalian dan diterima, kalian akan dapatkan $500. Ini nggak dihitung-hitung lagi, kalau udah terima langsung akan dimasukkan ke PACT kalian. Oke, itu untuk gig yang kedua. Untuk gig yang ketiga, kita juga ada Performance Test Engineer. Ini juga ini location, kompensasinya 820 hingga 1020 USD per minggu. Durasinya 4 minggu, working hours-nya 40 jam per minggu, dan ini anytime zone. Nah, ini mantep nih. It means kalau anytime zone, kalian bisa tentukan waktu kerja kalian. Kalian bisa kerjakan pagi waktu kalian, walaupun kliennya itu ada di ujung dunia yang berbeda dengan kalian. Jadi ini aku rasa tidak harus dimonitoring jadinya gitu. Jadi silakan kalau kalian punya kemampuan AWS, performance, QA, dan load runner, silakan baca di sininya dan apply. Duitnya juga lumayan, ini 820 hingga 1020. Nah, patokannya 1000 kita bikin 14 juta berarti 56 juta per bulan. Jadi 1 bulan aja kerjanya tapi dapat 56 juta. Cukup lumayan. Kalau nggak punya skillnya no problem, referral link ada, kopikan, kemudian sharekan di seluruh sosial media kalian. Become our evangelist. Nah, nanti akan ada program baru yang akan saya pimpin langsung. Jadi nanti kalau kawan-kawan berminat untuk bisa menjadikan ini sebagai pekerjaan, ataupun untuk cari-cari tambahan, nanti bisa hubungi saya, oke? Tapi untuk ini, sekarang ini dulu, dan berikutnya, yang ini tidak terbuka, why? Nah, kita tunggu sebentar, saya akan refresh. Tunggu sebentar ya, kita refresh, oke, sudah terbuka. Oke, ini ada Cloudera Architect. Aku nggak tahu apa itu Cloudera, suku jujur aja. Jadi agak gaptek juga nih. Tapi ya kalau kawan-kawan ada yang mengerti apa Cloudera, kita ada peluang, ada opportunity untuk Geekwork di sini. Require skill-nya itu Cloudera, Hadoop, Node Service, AWS, Cognos, dan TableAU. Pekerjaannya itu kompensasinya 1.250 hingga 1.650, any time zone dan any location. Jadi ini bebas saja kerjaannya. Artinya kalian yang menentukan waktu kerja kalian sendiri. Durasinya 12 minggu atau sekitar 3 bulan, working hours-nya 40 jam per minggu, dan kemudian ini ada things required from Cloudera Expert, pastikan kalian baca, kalau kalian memang yakin bahwa kalian menguasai ini, silakan apply. Nantinya pada saat kalian apply, apapun tuh Geekwork-nya akan ada proses administrasi. Nah, tentunya administrasinya itu ya seperti biasa, dia akan ngecek dulu kalian sebagai member top coder itu seperti apa track record-nya, kemudian nanti CV resume kalian. Setelah itu nanti akan ada interview bersama timnya top coder terlebih dahulu. Kalau sudah pas itu nanti udah lolos,
akan ada lagi interview sama klien. Mungkin akan ada technical skill yang akan diminta untuk examnya sedikit gitu kan, untuk memastikan bahwa kalian memang punya capability di sini. Oke. Jadi tentu proses ini tidak akan langsung, artinya kalau kalian apply langsung diterima, tentu nggak akan seperti itu. Tetap akan ada proses-proses yang butuh waktu beberapa hari, bahkan beberapa minggu, tergantung kompleksitas dan tergantung banyaknya yang berminat untuk gigs ini. Oke. Nah, itu tadi ada 4 gigs yang saya share. Yang berikutnya adalah APG Full Stack Developer. Di sini kita butuh orang yang tahu APG, Node.js, dan PostgreSQL. Ini juga any location, kompensasinya 660 hingga $860 per minggu. Ini juga duration-nya itu 24 minggu, dan working hours-nya 40 hours per week. Working hours-nya SGP silakan konversikan. Aku SGP Singapura apa mungkin ya, nggak tahu. Tapi pastikan saja SGP itu ke kita itu, ke region kita itu berapa jam waktunya. Jadi itu description-nya juga ada di sini. Kemudian apply to this job. Oke, kalau tidak tahu tidak ada masalah. Silakan referral link-nya itu tersedia di sini. Dan kemudian copy dan langsung saja sharekan ini ke seluruh sosial media kalian. Oke. Nah, 5 gigs yang tadi saya bilang itu yang lagi populer saat ini, tapi bukan berarti gigs kita cuma ada 5 tersebut. Kita ada punya banyak, silakan cek gigs-gigs kita di topcoder.com/gigs. Ini ada beberapa yang nampil di sini, tapi ada cukup banyak, ada beberapa halaman di sini yang bisa kalian share. Semua ini bisa kalian share kalau memang kalian hanya ingin mencari referralnya, referral money-nya, atau kalau kalian berminat untuk mencari pekerjaannya, coba lihat saja. Dan silakan kalau gig listingnya ini, kalau kalian ada skill yang tertentu yang kalian ingin miliki, apa yang kalian miliki saat ini, kalian ingin tahu ada gig work apa enggak di situ, kayak Azure misalkan gitu, maka bisa di search di sini gitu. Oke. Saya juga banyak sih. Saya juga ada apply udah 13 gigs di sini. Ada satu yang nyangkut ya di community manager ini. Kemudian dan masih berjalan sampai sekarang sudah beberapa bulan. Jadi saya juga menggunakan salah seorang member yang menggunakan fasilitas Gigwork ini gitu. Jadi silakan saja bergabung kalau berminat buat kawan-kawan ini valid dan bisa dinikmati sama siapa saja. Oke. Oke, aku rasa untuk yang top gigs yang baru ini, yang berikutnya adalah calendar notes. Kita ada beberapa event yang akan dilakukan selama ini kan sudah akhir Mei, berarti selama Juni nanti. Dari tanggal 27 Mei kemarin hingga nanti tanggal 8 Juni kita tadi ada Crowd for Good Cancer ML Benchmarking Challenge. Kalau kalian memang jago di machine learning, data science, marathon match, silakan ikutin kontes tersebut. Hadiahnya ada duit, tapi nantinya akan ada insentif lainnya. Insentifnya nanti apa? Silakan tanya ataupun baca langsung di kontes tersebut. Jadi biasakan membaca. Kemudian tanggal 31 besok hari Selasa, kita ada desain freelancer fair pukul 10 waktu top coder pagi. Tapi kalau di waktu kita, region kita di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia itu pukul 9 malam sampai pukul 1. Jadi cuma 4 jam. 4 jam, tapi ada banyak sekali ilmu yang akan kita share di sana. Dari Om Rio Purba, dari Afif, Bimantara, Yoki, Tias Pramana, sampai si Surya. Nah, ada 4 orang yang akan share di sana. Ada Alex juga nantinya akan share technical tentang desain sistem, dan kemudian ada insight dari customer tentang bagaimana dia memanfaatkan komunitas kita untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaannya. Silakan ikutin apabila berminat, ini acaranya gratis. Tadi linknya sudah saya share di experience welcome-nya. Kemudian nanti tanggal 1 Juni kita ada TCO 22 algorithm round 2B, ini untuk yang sudah di-invite, silakan ikutin tanggal 1 Juni. Kemudian ada tanggal 8 itu SRM 831, ini terbuka untuk umum, silakan ikuti pukul 7 pagi waktu top coder, atau kalau kita itu pukul 6 sore. Jadi silakan ikutin apabila berminat yang hobi competitive programming. Kemudian tanggal 10 Juni ada Rapid Development Match yang ketujuh pukul 8 malam. Ini adalah gabungan algoritma sama development, di mana kalian akan diminta untuk mengerjakan atau menyelesaikan sebuah permasalahan dengan kombinasi antara kemampuan programming dan kemampuan kompetitif programming kalian. Jadi silakan ikutin apabila berminat. Ada hadiahnya di sana dan waktunya ini cukup singkat. Tanggal 14 Juni kita ada Top Coder Nation Show, yang tadi saya bilang, Code AB, salah satu member dari Afrika, memanfaatkan yang tadi, Gigs Referral tadi, kemudian memanfaatkan space Twitter Space untuk mempromosikan Top Coder dan gig-work yang ada di kita, pekerjaan-pekerjaan yang ada, opportunity yang ada di Top Coder, dan dari sana dia bukan hanya membantu komunitasnya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga
dia sendiri mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang dari referral program. Bagaimana ceritanya dan kalau kalian tertarik lebih lanjut silakan ikutin di situ. Tanggal 15 Juni kita ada Rookie SRM, ini targetkan untuk member-member baru yang baru belajar tentang competitive programming, belum jago-jago banget. Jadi ini untuk Rookie SRM ini bisa dilakukan pukul 7 atau pukul 6 sore waktu kita tanggal 15 Juni. Tapi walaupun ini rookie, silakan aja ikutin kalau memang kalian ingin berminat, yang memang hobi di competitive programming dan pengen ikutan, nggak ada kerjaan, silakan ikutin untuk SRM-nya. Walaupun dia kemungkinan besar tidak akan terlalu menantang karena jujur saja ini pasti problem statement yang dikasih itu pasti lebih ringan daripada yang biasanya. Oke? Tanggal 22 hingga 29 Juni nanti kita juga ada marathon match yang ke-137. Ya, ini akan dilaksanakan pukul 12 malam atau pukul 1 siang waktunya top coder. Jadi silakan ikutin topiknya apa, nanti akan lebih lanjut akan diberitahu. Mungkin di community Monday Meetup kita minggu depan. Tanggal 24 Juni ada Hangout Friday. Ini apa tadi saya bilang, kita bergabung hanya untuk bersenang-senang. Ada hadiahnya, ada kuis-kuisannya, ada networkingnya, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk melepas stres saja. Tanggal 25 kita ada SRM ke-832, lagi-lagi untuk member di competitive programming. Jadi setiap bulan itu kita ada lakukan beberapa SRM, lebih banyak dari beberapa periode yang lalu dan pasti akan lebih menantang. Jadi kawan-kawan dari competitive programming silakan promosikan ini ke kawan-kawan yang lainnya dan silakan bergabung di SRM kita, single round match kita. Oke? Aku rasa cuma sampai situ saja yang bisa aku share untuk minggu ini. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan ditanyakan kepada pada Nando dan Mas Molderak, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita padakan dan kita tutup acara Community Monday Meetup kita ini. Mantap. Oke lah. Kalau nggak ada, kayak aku rasa sampai sini aja. Terima kasih banyak untuk Mas Molderak dan Nando yang sudah bergabung. Kita akan lakukan ini setiap hari Senin pukul 7. Kemungkinan besar akan terus selanjutnya itu perlahan-lahan transisi dari Zoom ke full format ke streaming Discord, live streaming Discord. Jadi kita akan lakukan di pukul 7. Aku akan share nanti di general Discord ataupun via newsletter tentang kita teman di meetup kita ini. Dan kemungkinan besar kalau ada saran ataupun ada apa silakan hubungi saya langsung agar kita bisa buat formatnya lebih menarik. Mungkin bisa kita lakukan yang lain gitu karena mayoritas kita desainer di region ini. Mungkin kita bisa bikin fun challenge, hadiah-hadiah $100, $75 di sini ya kan, untuk sambil 1 jam ngerjain, siapa yang menang langsung kita kasih, itu bisa saja. Atau kita pakai format seperti TCO regional, kita ada meme challenge dan lain sebagainya. Silakan saja hubungi saya agar lebih menarik kalau lebih banyak yang ikut. Dan apabila ada dari yang saya paparkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak mau disampaikan di sini atau apa, bisa hubungi saya pribadi via email di fajar.mln@gmail.com ataupun fajar.mln@wearetopcoder.com. Oke. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye.